Oke, kita lanjutkan. Kali ini masih terkait dengan darah, yaitu kita masuk kepada fungsi dari darah. Fungsi-fungsi darah. Nah, fungsi utama dari darah itu adalah menyuburkan tubuh. Menyuburkan. Jadi fungsi menyuburkan organ-organ tubuh, ya, kulit, organ-organ indera, otot-otot, ya, semuanya disuburkan oleh darah, harus dijangkau oleh darah melalui pembuluh-pembuluh darah bersama dengan qi atau energi. Sehingga kalau kita membahas terkait dengan darah, fungsi yang utama harus dihafalkan, ya, tentunya darah itu menyuburkan tubuh. Menyuburkan artinya adalah memberikan nutrisi kepada bagian-bagian tubuh yang dialiri oleh darah, menghantarkan apa, ya, asal dari darah itu, yaitu qi makanan, saripati makanan, minuman yang kita konsumsi yang sudah diolah menjadi qi makanan, kemudian nanti akan dicampur dengan oksigen udara, ya, menjadi qi pengumpul dan menjadi darah. Maka darah ini kandungannya adalah makanan dan minuman, saripatinya, dan juga kadar oksigen yang disampaikan atau dikirimkan ke berbagai bagian tubuh kita supaya bisa menjalankan fungsinya secara normal masing-masing bagian tubuh. Dan diingat-ingat bahwa darah dalam menyuburkan tubuh dia itu mengalirnya itu bersama qi, mengalir bersama qi, ya. Qi inilah yang mendorong pergerakan darah supaya darah itu bisa bergerak, itu karena adanya qi, ya, ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga fungsi yang kedua adalah dia selain menyuburkan yaitu membasahi. Membasahi artinya adalah melembabkan. Supaya apa? Supaya tidak kering. Nah, ini yang spesifik miliknya darah, yaitu membasahi. Kalau menyuburkan kan qi memiliki fungsi menyuburkan, darah punya fungsi menyuburkan. Tetapi kalau membasahi ini adalah spesifik hanya punyanya darah. Kalau qi dia tidak membasahi karena tidak cair. Kalau darah kan dia cair. Nah, supaya apa? Supaya jaringan di tubuh tidak kering. Kalau kering akan terganggu fungsinya karena kurang lembab, ya. Membasahi itu kan melembabkan. Kalau kering, ya, ibarat mesin di dalam suatu kendaraan, dia butuh oli untuk melembabkan, kemudian juga untuk menjaga suhunya, ya, untuk membasahi supaya untuk mengizinkan supaya pekerjaannya bisa lancar. Contohnya darah, ketika darah di liver, ya, darah di liver dia akan membasahi mata supaya mata kemudian bisa melihat dengan jelas, kemudian akan ke urat daging supaya urat dagingnya tidak kaku, tidak kering, dan kemudian bisa lentur. Kemudian juga darah liver nanti juga akan lari ke rambut supaya rambut tidak kering, mudah rontok dan mudah patah, ya, supaya tetap warnanya berkilau, sehat, ya, tetap hitam, tetap ternutrisi. Kemudian nanti kalau darah jantung dia akan membasahi lidah supaya tetap lembab, tetap basah, lidah tidak kering. Kalau lidah kering itu bisa menandakan ada kekurangan darah di jantung. Kemudian darah dia itu juga memberikan yang namanya, istilah dalam TCM, pondasi material. Untuk apa? Untuk pikiran. Pikiran ini kan di jantung, ya, dan kemudian terhubung ke otak.
Ini menurut TCM. Jadi pondasi material ini bisa disebut juga sebagai bahan bakar atau bahan baku ya, yang memberikan satu ruang kepada pikiran manusia di dalam TCM, supaya dia pikiran itu bisa tumbuh subur ya. Ibarat tumbuhan harus disirami oleh air, pikiran harus disirami oleh darah. Kemudian juga menjadi pondasi material ini adalah sebagai basis ya, artinya adalah sebagai tempat dari pikiran juga, yaitu darah yang ada di jantung terutama. Itu menjadi tempat untuk mengikat pikiran ya, untuk mengikat pikiran. Nanti kalau darah jantung dan darah secara umum kurang, nanti pikirannya jadi bermasalah, bisa menjadi apa? Menjadi tidak bahagia, tidak tenang ya, kemudian juga cemas, yang samar-samar cemasnya bisa jadi agak lekas marah, kemudian ada perasaan-perasaan tidak puas, itu adalah terganggu pada pikiran. Kemudian badan juga jadi lemah, lemas ya. Itu ketika orang kekurangan darah. Ini adalah contoh gejala anemia, tekanan darah rendah juga ya, anemia, kekurangan darah, dan juga terkait dengan hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Keduanya itu bisa mempengaruhi pikiran, jadi tidak tenang. Kemudian bisa sampai jadi insomnia. Kenapa? Karena ketika pikiran ini pondasinya lemah, ya pondasinya itu kan darah ya, selain esensi itu darah, maka tugasnya pondasi material itu kan mengikat pikiran. Nah, ketika tidur, pikirannya tidak diikat oleh darah, oleh pondasi materialnya, karena kekurangan, akhirnya pikirannya mengambang. Jadi apa? Jadi sulit tidur, ya tidak dapat tidur. Ya. Jadi yang namanya insomnia, gangguan tidur yang dia jadi tidak bisa memejamkan mata tapi tidak tertidur ya, hanya merebahkan badan saja. Pada akhirnya otaknya jadi tidak bisa istirahat yang baik ya, seperti itu, sehingga bisa mempengaruhi pada emosi ya, orangnya jadi lekas marah, jadi tidak tenang, jadi was-was ya, kemudian juga mengalami kecemasan. Ini kan orang-orang yang tekanan darah rendah, kemudian orang-orang yang anemia kan seperti itu. Nah, inilah fungsi darah ini secara mendasar. Nanti karena kita akan menghubungkan dengan organ-organ dalam ya, nanti setelah video yang ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan darah ini, ketika dihubungkan dengan organ-organ itu nanti seperti apa ya, pengaruhnya itu seperti apa, sehingga nanti akan kita ketahui bagaimana fungsi darah ini ketika sudah berhubungan dengan organ-organ di dalam tubuh manusia. Ini cukup bisa kita ringkas ya. Yang pertama, fungsi darah itu adalah untuk menyuburkan bagian-bagian tubuh ya, bersama dengan qi atau energi, karena mengalirnya itu bersama. Kemudian darah akan membasahi jaringan-jaringan tubuh supaya tidak kering, dan kemudian darah ini akan menjadi pondasi material dari pikiran, mengikat pikiran, menjadi tempat berlabuhnya pikiran. Nah, kemudian darah ini di dalamnya apa? Yaitu adalah saripati makanan, minuman yang kita konsumsi yang sudah tercampur dengan oksigen. Kandungannya adalah saripati makanan dan minuman yang kita konsumsi tercampur dengan oksigen, kemudian menjadi bentuk cair, yaitu menjadi darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Oke, saya kira ini mudah sekali untuk dipahami. Nanti kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya.